Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Pemirsa sahabat arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sahabat arba'in dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini alhamdulillah kami kedatangan sahabat guru tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syamsurijal SPDI yang insya Allah akan menyampaikan kajian beliau terkait dengan kitab karangan beliau ya, tentang Sirajul Afham fi Syahri Syam, yang tentu banyak pelajaran, banyak nasihat pasti kita dapatkan dari beliau terkait dengan puasa, terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, terkait dengan ibadah shaum kita. Pemirsa sahabat arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kalam nanti kita adakan kajian kita terkait dengan kitab ini. Kita bedah kitab ini, apa yang dimaksud dengan kitab Sirajul Afham fi Syahri Syam. Baik, sebelum kita dengarkan kajian dari beliau, saya sampaikan barangkali ada jamaah, sahabat, saudara, pemirsa Majlis Arba'in dimanapun berada yang ingin mendapatkan atau memiliki kitab karangan beliau, kitab Sirajul Afham fi Syahri Syam, ini bisa menghubungi kami atau bisa langsung datang ke pondok pesantren pimpinan beliau di Jalan Kiai Haji Jenggot Naga, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Bogor, di pondok pesantren atau Majlis Darul Awabin. Sekali lagi, yang berkenan untuk memiliki kitab Sirajul Afham fi Syahri Syam bisa langsung menghubungi atau datang ke pondok pesantren pimpinan beliau Ustadz Haji Syamsurijal SPDI di Jalan Kiai Haji Jenggot Naga, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Bogor. Sekaligus barangkali ada dermawan-dermawati yang ingin berinfak. Beliau juga sedang membangun pondok pesantren. Barangkali ada saudara, sahabat yang ingin berinfak, bersedekah pengembangan pondok pesantren Darul Awabin, bisa langsung datang dan bertemu dengan beliau. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak langsung berpanjang kalam Ustadz, silakan langsung dibedah nih terkait dengan kitab karangan antum Ustadz ya, Sirajul Afham fi Syahri Syam. Baik, mungkin langsung saja Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, segenap sahabat Majlis Arba'in, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, kita sudah faham betul, bahkan kita sudah hafal betul ayat perkenaan tentang puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita bagi ayat ini menjadi 3 bagian, maka bagian yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam, bahwa Allah mengkhususkan perintah puasa itu, Allah mengistimewakan perintah puasa itu hanya kepada orang-orang beriman. Jadi selain orang beriman tidak Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, atau yang sering kita kenal disebut dengan nidaul khos ataupun panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka dari itu ikhwah, yang bagian kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang ketiga, la'allakum tattaqun, tidak lain tidak bukan tujuan dari puasa Ramadan Allah mengkader insan-insan yang bertakwa.
Nah, biasanya orang itu gagal untuk dapat kejuaraan final, gagal untuk dapat piala final, gagal untuk dapat sertifikat penghargaan final karena nggak paham ataupun tidak berhasil menerapkan strategi pada semifinal. Jadi tidak memahami siapa yang Allah panggil pada perintah puasa ini, siapakah orang beriman. Yang kedua, tidak memahami bagaimana puasa-puasa umat-umat dan nabi-nabi terdahulu. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka buku ini, kitab ini lahir karena saya berpikir, Al-Fakir berpikir bahwa sekarang ini di zaman ini umat butuh ulama yang mau berpikir keras untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, ikhwah. Kita butuh ulama yang mau menghidupkan agama, bukan yang menumpangkan hidup pada agama. Nah, baik, pertama, sekarang ini mungkin dari Ramadan berikutnya kita ini sudah banyak melewati Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang kita laksanakan. Sekarang begini, tujuan dari adanya puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita semua ini bertakwa. Tidak lain tidak bukan kunci kegembiraan, kunci kesuksesan hidup ini ya cuma takwa. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ia alami. Jadi hidup ini jangan minta untuk nggak dapat masalah. Yang namanya hidup pasti selalu masalah, termasuk COVID-19 pun masalah dalam kehidupan. Tapi minta kepada Allah agar Allah berikan kemampuan, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memiliki jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami. Nah, begitu. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang udah dapat begini, udah nggak ada istilah lagi galau, sengsara, sedih, benci, bosan dalam hidup tuh nggak ada udah. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau orang-orang rezekinya mungkin pada lockdown, sekarang diistilahkan begitu. Tapi orang bertakwa nggak panik, nggak bingung, karena yang ngasih rezeki tidak lain tidak bukan hanya Allah. Meskipun melalui perantara tangan-tangan orang mulia, melalui tangan bos, tangan-tangan orang dermawan, tapi hakikatnya orang takwa itu yakin betul bahwa yang ngasih rezeki itu bukan bos, tapi Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana tidak Allah kembali berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu enggak pernah galau atas kesendiriannya, tidak pernah bosan sendirinya, tidak pernah merasa galau akan kesendiriannya, karena dia yakin segala aspek kehidupannya selalu ditemani dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi-lagi Allah berfirman, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Oh, lagi masa karantina mandiri, masa PSBB begini, kita lihat saldo ATM berkurang. Orang takwa tuh nggak sedih nggak saldo ATM kurang. Ya kenapa? Karena sebaik-baik bekal takwa, bukan saldo ATM.